Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nge-share rutinitasnya di malam hari ya, dan kebetulan hari ini tuh saya mau memperbaiki celana-celana yang sudah molor-molor ya teman-teman, seperti yang ada di video. Ini tuh ala-ala nenek moyang kita zaman dulu ya. Nah ini tuh seperti yang kalian lihat, celana-celananya udah molor-molor banget ya teman-teman, bukan hanya satu dua, tapi ini tuh banyak banget. Dan ini tuh celananya masih bagus-bagus banget ya teman-teman, masih like new banget. Coba deh kalian lihat, ini tuh banyak banget ya celananya, jadi sayang ya kalau misalnya ini celana dibuang aja gitu. Kalau misalnya dibawa ke tukang jahit, satu celananya itu harganya 5.000 ya teman-teman, bahkan lebih lagi gitu ya. Katanya tergantung karetnya. Nah, di sini tuh saya menggunakan karet ban seperti ini ya teman-teman, yang sudah saya guntingin. Ini kalau misalnya kalian bikin boleh diguntingin lebih tipis lagi ya. Terus di sini tuh saya sediakan gunting juga ya teman-teman. Pertama-tama di sini saya mau gunting dulu untuk bagian karet celananya yang sudah molor ya. Ini tuh mau saya bolongin gitu ya teman-teman. Sebenarnya lebih enaknya itu pakai pisau gitu ya. Cuman karena di rumah itu pisaunya tumpul semua gitu, nggak ada yang tajam. Jadi di sini tuh saya membolonginya itu dengan gunting ya. Digunting seperti ini aja ya teman-teman. Ini tuh kita ambil sedikit gitu, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah lebar-lebar gitu, nanti yang adanya koyak gitu ya. Nah ini tuh udah seperti ini teman-teman, tinggal kita masukkan aja karetnya. Dan bahan yang lain itu di sini saya menggunakan jarum peniti ya. Kalian tahu peniti kan, seperti ini ya. Nah ini dia ya, ini tuh fungsinya nanti untuk mengarahkan karetnya ya teman-teman. Nah ini tuh sekarang mau kita cantolin dulu di dalam karet. Ini tuh kita cucuk seperti ini aja teman-teman. Dan untuk karetnya ini boleh ya, lebih tipis lagi boleh. Atau kalau kalian misalnya punya dana lebih gitu ya, boleh kalian beli karetnya itu di perlengkapan tukang jahit gitu teman-teman. Mungkin itu karetnya lebih ini ya, lebih elastis gitu ya dibandingkan karet ban ini. Kalau karet ban ini kan agak ketat gitu ya, ada kurang ini gitu ya. Tapi tergantung sih teman-teman sama orangnya gitu. Nah, di sini tuh mulai aja kita masukin ya karetnya. Mulai dari bolongan tadi ya teman-teman, dengan perlahan gitu ya. Kita masukkan aja terus. Kita arahkan gitu ya. Sampai ini nanti selesai gitu ya teman-teman. Kalau misalnya udah masuk kayak gini ya udah kita tarik-tarik sedikit gitu ya. Pokoknya jangan sampai terlepas karet sama jarum penitinya gitu. Kalau misalnya nanti terlepas, kita akan mengulangi dari awal lagi ya teman-teman. Nah ini kalau udah selesai seperti ini ya teman-teman tampilannya. Jadi ini tuh bisa disesuaikan sama pinggang anak kita ya. Jangan terlalu ketat, nanti sakit yang adanya gitu ya. Nah ini tuh kita kecil-kecilkan lagi ya teman-teman, kita sesuaikan ukurannya sama pinggang mereka. Ini tuh kita tarik-tarik aja teman-teman seperti ini untuk karetnya supaya sesuai sama apa yang kita harapkan gitu ya. Nah kalau misalnya sudah sesuai gitu ya teman-teman, tinggal kita simpulkan aja untuk karetnya. Dan pemandangan ini sering banget ya kita lihat pada zaman dahulu waktu masih ada nenek gitu ya, atau waktu masa kita kecil gitu ya teman-teman, masih belum sekolah atau masa-masa SD gitu ya. Kalau dulu itu sih masih pakai apa ya, lampu teplok ya teman-teman, lampu apa ya sih kalau zaman dulu itu loh teman-teman, lampu semprong ya, lampu teplok. Masih itu pakai lampu minyak gitu ya kan, belum ada listrik gitu teman-teman. Dulu saya sering banget ya melihat mama atau nenek gitu ya pada zaman itu untuk ngebenerin celana-celana yang sudah molor-molor. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini ya kurang lebih. Jadi ini tuh simpulnya boleh kalian akalin, boleh seperti yang saya bikin ini. Tapi di semua celana berikutnya itu nggak seperti ini ya teman-teman. Ini tuh nanti saya buka lagi si simpulnya karena menurut saya terlalu besar gitu ya untuk simpulannya. Ini nanti saya simpulnya itu kayak simpul biasa gitu loh teman-teman. Simpul pita ya, kayak simpul pita gitu.
Untuk simpulannya ini bisa kita masukkan lagi ya teman-teman ke dalam agar nanti tidak mengganggu bagian kulit dari anak kita gitu ya, jadi nggak gatal atau nggak menonjol gitu. Nah ini dia teman-teman yang sudah saya karetin, lumayan banyak banget dia, dan yang tadinya ini nggak bisa dipakai sekarang bisa dipakai teman-teman, jadi berfungsi dengan baik ya. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alhamdulillah ada 14 celana ya teman-teman, udah selesai. Dan ini tuh udah bisa dipakai sehari-hari, bisa dipakai untuk tidur, bisa dipakai untuk main-main gitu ya. Karena dia kan campur-campur ya, ada celana panjang dan ada juga celana pendek gitu. Dan ini sisanya ya teman-teman, karena tadi karetnya udah habis itu, ini sekitar 4 biji lagi ya. Nah, 4 potong, sekitar 4 potong lagi ya. Lanjut di sini tuh saya mau masak ya teman-teman. Ini tuh masaknya simple banget karena kebetulan hari ini tuh saya mager banget. Dari pagi sampai ke siang itu hanya baringan aja di tempat tidur gitu ya. Tapi ternyata rasa mager saya itu mengalahkan rasa lapar saya ya. Lapar itu nggak bisa ini ya teman-teman, nggak bisa diajak bersahabat gitu. Kalau udah lapar, memang betul-betul lapar banget, harus memang benar-benar diisi gitu ya. Kenapa mager? Karena dari sebelum subuh itu sampai sekarang masih hujan gitu ya teman-teman. Pokoknya hujannya awet banget, terus cuacanya juga mendung gitu, harinya dingin gitu ya teman-teman, apa nggak mendukung banget untuk baringan terus ya. Nah untuk mengisi perut di sini tuh saya masak yang simpel aja. Ini tadi ada bawang putih yang sudah saya geprek, batang daun bawang yang bagian putihnya juga ya teman-teman, saya belah-belah 2 gitu. Saya tumis hingga benar-benar harum, kemudian saya tambahkan sedikit air. Tadi sebelum ditambahkan air, saya besarkan dulu ya apinya agar nanti lebih cepat mendidih. Kemudian saya tambahkan di sini tuh potongan daun bawang, terus beberapa buah cabai rawit gitu ya. Kemudian saya tambahkan juga potongan tahu gitu ya teman-teman. Untuk tahunya tadi sudah saya potong kotak dadu gitu ya, agak lebih kecil-kecil gitu. Kemudian saya aduk-aduk sebentar agar nanti benar-benar terendam semua. Setelah mendidih ini tuh saya aduk-aduk lagi ya teman-teman, untuk tahunya saya bolak-balik agar nanti matangnya merata gitu ya. Tahu ini enak banget sih dimasak seperti ini aja udah enak banget ya teman-teman, lembut gitu ya. Ini tuh sering saya masak seperti ini ya kalau misalnya lagi dalam keadaan darurat gitu. Maksudnya itu daruratnya itu udah lapar tapi belum ada apa-apa gitu loh teman-teman. Nah, setelah benar-benar mendidih di sini tuh saya tambahkan 2 butir telur. Ini tuh saya telurnya itu saya taruh dulu ya teman-teman di piring kecil, takutnya nanti kalau misalnya langsung dicemplungin nggak jadi makan ya kalau si telurnya tadi busuk ya. Jadi untuk mengantisipasinya saya lihat dulu ya teman-teman di piring kecil gitu. Kemudian di sini tuh saya tambahkan sedikit garam ya, itu tadi ada garam, kemudian ada kaldu jamur juga. Dan nggak lupa ya teman-teman, sebelum masukin telur itu tadi apinya udah saya kecilkan lagi ya. Kalau misalnya nanti terlalu besar, si telurnya ini bisa hancur gitu ya, hilang gitu bagian putihnya itu ya. Jadi supaya dia tetap utuh, apinya tadi saya kecilkan dulu, kemudian saya aduk-aduk untuk mengantisipasinya ya. Nah di sini tuh saya tambahkan potongan tomat ya sedikit agar si kuahnya ini terasa lebih segar gitu ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk sebentar lagi. Ini tuh udah mateng ya, si telurnya juga sudah terbalut sempurna gitu ya. Bagian putihnya itu udah nggak nampak lagi kuningnya seperti tadi. Tapi si kuningnya ini belum benar-benar matang ya teman-teman. Nah ini tuh udah saya matikan ya kompornya, udah mateng, tinggal disajikan aja teman-teman. Nah ini dia teman-teman penampilannya ala-ala saya. Ini masaknya simple banget dan anak-anak juga suka ya. Boleh dicoba di rumah bagi kalian yang masaknya darurat. Nah, kelanjutannya ini tuh di sore hari ya teman-teman, kami ngantar setrikaan, tapi pulang ngantar setrikaan gitu, anak-anak itu minta minuman gitu ya. Katanya haus, jadi pengen minum boba-bobaan gitu teman-teman. Nah, di sini tuh kami singgah sebentar, mereka itu pesan yang coklat dan yang stroberi gitu ya.
Jadi, kayak mana ya teman-teman, kadang, apa yang saya dapatkan itu belum tentu segitu juga saya bawa pulang gitu ya. Karena anak-anak ini tahu gitu ya teman-teman, kalau misalnya saya ngantar setrikaan tuh pasti dapat uang, jadi bisa beli jajan. Lanjut, di sini tuh kami singgah juga ya teman-teman di warung. Kami mau beli beras ya, karena kebetulan di rumah itu juga beras sudah habis gitu. Di sini tuh saya beli berasnya itu yang 5 kilo, yang cak pisang gitu ya teman-teman. Ini tuh udah enak juga ya, harganya 73.000. Bagaimana nih teman-teman, di tempat kalian harga beras mahal atau masih standar seperti ini? Kalau menurut saya sih udah mahal banget ya. Nah, di sini juga anak-anak nggak lupa beli jajan sedikit gitu ya teman-teman. Kemudian kegiatannya kami lanjut singgah di apotek ya. Kebetulan kapas wajah saya juga udah lama banget habis gitu, tapi asik lupa-lupa aja belinya ya. Nah, teman-teman videonya sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.